lu ngapain pada di sini, katanya lu nggak sopan lu, dia ngomong gitu ya. Lah maaf, saya sopan kok, saya nggak ngapa-ngapain, gue bilang gitu. Ya masih saya masuk aja. Terus tiba-tiba nih temen gue nih yang laki nih kesurupan, jadi gimana ya, nyamber bang, cewek laki, ini cewek juga, yang satu nenek-nenek. Wah gue bilang, wah aduh, ini yang bertahan gue nih, yang bertahan pokoknya itu yang kesurupan ada 5 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Seperti video-video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua, gue mau berterima kasih yang udah subscribe serta mensupport channel Timur Misteri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan juga untuk teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Timur Misteri, serta aktifkan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel Timur Misteri. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja nih. Aku perkenalkan narasumber yang ada di samping gue ini, yang akan bercerita tentang pengalaman misterinya untuk kita semua. Selamat malam, Bang. Malam bang. Dengan abang apa nih? Bang Aris bang, biasa. Bang Aris. Ya. Oke, Bang Aris, sebelumnya gue berterima kasih. Lu udah mau berbagi cerita buat teman-teman Timur Misteri nih, dan juga lu bersedia tempat lu buat gua ngonten di sini. Sama-sama. Oke, Bang Aris, kesibukan sehari-hari apa, Bang Aris? Iya, ngonten aja bang. Ngonten juga. Oke, teman-teman semua, Bang Aris ini salah satu dari konten kreator yang mana channelnya mengangkat cerita pendakian misteri, urban legend, atau apapun lainnya yang mengangkat tentang cerita-cerita misteri. Oke, Bang, channel lo apa, Bang? Dimensi mistik bang. Dimensi Mistik. Oke, buat teman-teman semua, langsung aja nih. Setelah nonton video ini, lu intip channelnya Bang Aris, karena di situ banyak cerita-cerita menarik yang Bang Aris tampilkan buat teman-teman semua. Lu kesempatan hari ini mau bercerita pengalaman apa nih, Bang? Pengalaman tahun 2010 waktu gua sama teman-teman gua nginep di sebuah villa Puncak. Dan gua mengalami banyak kejadian aneh sampai ada beberapa teman gua cewek ya pada kesurupan bang. Tahan lu, Bang. Siap. Teman-teman semua pasti penasaran nih, cerita apa yang akan diceritakan oleh narasumber gue pada kali ini. Tapi sekali lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, cerita ini bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Sebelum jauh kita mendengarkan cerita dari narasumber gue ini, video ini sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mau berbagi cerita pengalaman misterinya di Timur Misteri, bisa langsung aja DM di Instagram Timur Misteri, atau juga di email timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih buat channel Timur Misteri bang. Sama-sama. Udah berkenan ngizinin gue buat cerita di channel Timur Misteri. Di malam ini, di video ini gue pengen cerita pengalaman mistis gue waktu gue sama beberapa teman gue nginep di sebuah villa daerah Puncak. Tapi gue nggak bisa sebutin letak-letak lokasinya ya bang. Jadi gue waktu itu sama kumpulan teman-teman gue nih, tahun 2010 itu gue kayak pengen pada nge-refresh otak nih. Ada beberapa cewek ada 5 orang, laki ada 7 orangan lah. Pokoknya total 12. Jadi pada merencanakan nih, ayo dong liburan gitu kan. Ya udah nggak usah jauh-jauh, yang deket aja Puncak. Nah, dari semenjak itu gue ngumpulin dana nih, pada mandiri nih. Jadi budgeting juga nih. Karena gue kan ya satu masih ada yang kerja, ada yang masih nganggur juga kan. Ya udah akhirnya ngumpulin duit dulu sampai kekumpul semua. Akhirnya di situ gue ada temen gue cewek yang punya mobil pribadi, yang satunya gue nyewa nih. Gue kekumpul dana, akhirnya tuh udah kekumpul dana, singkat cerita. Tapi cewek-cewek ini pengennya gue survei dulu nih sama temen gue. Gue pakai namanya samaran aja kali ya, sama si Ijal nih.
udah lu aja Le gitu kan, lu aja tuh masih ijal, survei dulu, ntar lu tinggal foto-fotoin nih, ngomong gitu kan. Oh ya udah, jalan lah gua jalan hari hari Kamis gua jalan sama si Ijal itu survei villanya, ketemu lah biasa tuh abang-abang calo, akang-akang calo kan. Masih sore lah, kisaran jam 3. Mendung, cuaca mendung kayak gitu. Gue bilang sama temen gue, Jal, di mana lagi nih ya? Gue bilang ya, udah kita nanya aja Le sama akang-akang tuh. Gue nanya lah, Kang maaf Kang, di sini ada villa satu rumah besar gitu Kang yang ada kolam renang. Gue bilang gitu kan. Oh ada Kang, mau Kang gitu. Ya udah, akhirnya gue udah oke. Dianterin lah nih gue sama si akang ini nih. Awalnya gue dianterin. Gue mikir gini ya, tuh dari gang depannya aja nih, tuh ke dalamnya tuh jauh Bang. Kayak pepohonan jauh dari rumah penduduk, kayaknya gimana sih? Gue bilang sama temen gue, kok sampai jauh kayak gini aja? Gue bilang gitu kan. Udah ikutin aja, katanya gitu ya. Wah nggak beres nih, pasti nih villa yang nggak dilihat sama orang nih, yang udah jarang dihuni nih. Pemikiran gue udah kayak gitu langsung Bang. Udah ntar aja kita lihat ya di lokasi, dia ngomong gitu kan. Sampai di lokasi emang gede Bang. Kalau gue gambarin gede, ada lapangan tenisnya, tenis lapangan. Cuman, pokoknya tuh kayaknya gue masuk suasana gerbangnya aja nih, udah kayak beda Bang. Aura-auranya beda ya? Itu ya 3:30 lah, jadi udah masuk 3:30 gitu, jam 4. Udah cuaca mendung, wah gue bilang, emang gede Bang. Pas gue lihat, ditunjukin, ini Kang, kolam berenangnya, ini lapangan tenis, yang tenis tanah gitu kan. Gue lihat, gue dari ngeliat segi lantainya aja nih, gue bilang, ini kayak lantai-lantai zaman dulu, kotak-kotak gitu kan, udah pada hancur, setengah hancur, jelek, udah pada nggak. Terus gue bilang sama temen gue, lu yakin Jal? Tahu dah lu gimana? Gue enggak, meskipun lu mau bayar gue, nyewa gue buat ngikut, gue enggak. Akhirnya gue dianterin lagi tuh, tapi gue nggak dikasih unjuk, belum dibukain langsung kunci gitu, masuk ke dalam, enggak Bang. Gue cuma ngintip doang di kaca. Gue ngintip, nah itu semua tuh perabotannya tuh bangku ditutupin pada kain putih Bang, bingkai-bingkai. Gue langsung, wah nggak beres nih. Gue bilang sama teman gue, kayaknya nyari tempat lain aja dah. Gue bilang, udah ini aja Le, murah. Kisaran dibajetin waktu itu 1,5 atau 5. 1,5, tempatnya gede ya? Luas banget Bang. Gua parkirannya gila, luas banget. Ada tempat biliarnya doang, biliarnya juga kan. Udah begitu, gue fix nih akhirnya, ya udah dah, gue mau nggak mau nih, gue berani nih. Karena jujur, gue tuh orangnya penakut sebenarnya kan. Akhirnya kata temen gue, udah fixin aja nih. Ya udahlah, gue bilang, Kang, jadi nih Kang, udah jadi. Kapan emang? Gue bilang Jumat sore. Kita Jumat sore jadi nih Kang, kesini Kang. Yaudah nanti Jumat sore saya tunggu di depan gang ya, nanti saya kasih kuncinya. Singkat cerita gue balik, udah tuh sampai di hari Jumat sore gue prepare di rumah teman gue Ijal di daerah Lenteng Agung itu. Gue prepare juga, yang cewek ini bilang, ini villanya kayak gini gitu kan. Emang agak ada lagi villa-villa yang di pinggir-pinggir jalan aja? Dia udah bikin tuh, gue bilang, dia udah okein deal, gue bilang udah ngasih DP, gue bilang gitu kan. Oh nggak mau jadi? Ya iyalah. Terus akhirnya ya udah, yang mereka nggak ada pada pemikiran yang gimana-gimana lah. Gue juga pun udahlah, biarin lah, gue bilang. Jalanlah kita. Nah di perjalanan aja nih, gue jalan sore Bang. Gue jalan sore, tuh udah ada temen gue yang masih baru punya SIM lah, masih seneng-senengnya driver gitu kan, masih belum lihai. Nah pas ditanyakan ini nih, gue udah ngalamin kayak nggak jelas nih, maksudnya ganjil nih bagi gue. Gue duduk di depan, posisi gue, yang gue lihat nih di spion, emang kayaknya nggak ada mobil nih. Nah terus si cewek bilang, ngisi air termos dulu buat ngopi, kita ngopi dulu, naik dulu, jangan langsung ke villa gitu kan. Nah terus kata teman gue nih yang lagi bawa mobil, oh iya gitu kan. Nah dia tiba-tiba langsung nyodok ke kiri nih, ngambil ke kiri. Lah ada mobil Bang. Gue ngeliat nih kagak, nggak ada. Tiba-tiba ada angkot warna biru. Rup, ya kena, gue bilang. Kena kill, gue bilang. Wah kena, turun dah tuh gue, turun. Abangnya protes nih, nego lah. Nah dari situ udah nggak gue ceritain lagi, lanjut deh. Udah ngisi air, gue nyantai-nyantai dulu nih di puncak, di Cibodas, di warung Cibodas, warung babe. Gue pada ngumpul, makan nasi goreng, ngerokok. Turun lagi tuh, sekitar jam 12:30.
turun 12:30, udah nih ya gini, udah calling nih teman gue, Kang kita udah mau nyampe di lokasi nih Kang. Oh iya Kang, saya tungguin dari tadi gitu kan. Udah ketemu, dikasih kunci. Kang nanti gimana? Oh iya nanti kalau misalkan mau butuh apa-apa, apa gas atau air, apa misalkan nyalain air, ngomong aja sama si akangnya ada gitu kan. Jadi dia tuh cuma calo doang gitu kan. Iya. Dikenalin lah, Kang udah harga udah segini, udah fix, udah deal. Pas ketika gue datang, itu keadaan lampunya mati bang. Gue nyampe jam 2 lah, jam 2:30 gue nyampe di villa itu. Itu villanya gelap banget dah pokoknya. Akhirnya gue sama temen gue nih beli lilin dulu. Gue beli lilin di pinggir warung jalan. Gue beli lilin. Gue udah mikir, waduh udah dah gak usah ada yang pada masuk lu dah. Udah di pelataran dulu. Gue bilang gitu kan. Terus gue ngomong lagi sama akangnya, gue bilang, Kang ini si keringnya turun apa mati lampu? Gue bilang gitu. Tapi yang lain kagak pada mati. Ini konslet Kang gini. Tapi kita lagi benerin dulu Kang, sabar ya Kang gini. Oke lah. Gue sempat pada makan gorengan, ngopi, ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol. Nyala itu baru pas mendekati habis subuh. Waduh, lampu baru nyala bang. Wah nyala juga tuh. Ya udah, pada berebutan tuh. Ini kamar gue nih, ini kamar gue. Ya udah, akhirnya gue udah pada naruh barang-barang nih di kamar. Gue nonton TV nih. Gue nonton TV sama teman gue. Cewek satu sama teman gue. Si Faruk sama si Alvin. Gue nonton TV di ruang tamu. Nah itu pagi padahal ya 5:30 lah. Terus kata teman gue kan si Inong bilang, nggak ngantuk lu? Antar aja lah. Gue posisi gue nih jadi kayak kalau gue gambarin ya, ini ruang tamu gede nih, di sebelah sononya nih kalau gue ekor mata kiri gue nih dapur bang. Itu masih 5:30 pas gue lagi ngerokok. Pas gue liat tuh kayak ada yang sekelebat, kayak ada yang liat bang. Gue entahlah itu apa. Di dapur? Iya, di daerah dapur, di area dapur. Set. Gue nikmatin sendiri. Gue takut kalau gue ngomong sama kawan-kawan gue hancur acara kan. Udah, gue tahan. Nah, teman gue bilang nih, si Faruk, gue di kamar belakang aja, deket dapur. Nah, deket dapur itu ada kamar satu. Kayaknya lebih enjoy di situ tuh gue, kata dia gitu, nyaman, bebas, dia bilang gitu ya. Udah tersalu dah, gue bilang. Nah dia ke kamar, nah gue nyoba nih pagi tuh, gue ke kamarnya dia, kok hawanya beda ya. Ketika gue nginjak ubin dapur nih, kayaknya kok hangat. Sedangkan gue di depan nih dingin. Iya. Secara kan puncak ya, terus adalah gue diemin tidur. Nah malam nih bang, singkat cerita malam. 8:30 biasa lah bocah-bocah main gitar, ketawa ke TV kan, ngerokok, makan kacang. Temen gue masuk kamar nih, si Furkon. Lu mau ngapain nih? Kayak anak mami lu, gue bilang gitu kan. Ya ntar gue balik lagi, rebahan dulu dikit badan gitu kan. Nah temen gue nih, si Alvin ini, ada beberapa temen gue lah. Pokoknya si Alvin ini masuk ke kamarnya si Furkon, kaget. Furkon kayak orang gimana ya, kayak geragapan, kayak orang tidur rep-repan. Kill gitu kan manggil gua. Ngapa? Nah Furkon ngapa? Gua masuk lah. Wah, gua pegang kan. Wah, dingin nih gua bilang. Oh, ngapa nih? Gua takutnya, gua bilang, dia punya penyakit asma enggak? Gua mikirnya gitu kan awalnya. Enggak sih, enggak. Gua bangun terus kata teman gua yang cewek sigap nih, karena teman gua ini lulusan kuliah perbidanan lah, kesehatan lah, paham ya. Oh nih kasih obatin aja, ini aja, ayo beli. Turun lah temen gue, beberapa orang ada yang turun beli obat, dikasih lah, dia sama apotek dikasih lah, hilang atau reda. Terus gue bilang, lu ngapa, lu punya penyakit asma ya? Gue bilang, enggak Le, lah lu ngapa? Nggak tahu, tiba-tiba kayak ada yang buka puak lah. Wah, gue langsung mikir. Terus temen gue langsung ngelirik gue, terus gue bilang, udah redam lah, gue bilang nggak usah dibahas di sini, gue bilang. Singkat cerita, terus kata teman gue gini nih, ayo dong katanya kita jadi bakar ayam nih. Sedangkan ayam udah disiangin nih dari sore kan. Ayo katanya mau bakar ayam nih, ngomong gitu kan. Ya udah, lu yakin nih sehat lu? Gue bilang sehat, orang gue kagak ngapa-ngapa, gue gak punya riwayat sakit, dia ngomong gitu kan. Ya udah, prepare lah, bakar ayam ngejeng sampai jam 1. Jam 1 ya begitu dah bocah kalau habis makan kan, ya kan pada geletakan, udah panggangan ini kecap udah nggak jelas, piring-piring.
gue bilang beresin yuk, antar aja udah gini. Udah gue panggil pada jadi kayak ikan teri tuh, masang hambal di depan TV tuh. Ayo beresin dulu, gue bilang gitu kan. Udah besok pagi aja. Ya elah nggak enak ntar kalau mamang yang lihat bego, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa lah, udah tidur aja istirahat, udah pada malas nih gini-gini, udah besok aja kita beresin bareng-bareng. Terus kata temen gue yang cewek, iya lah besok aja, besok gue bangun pagian dah gue beresin gitu kan. Nah gue nggak sadar nih, tidur lah, pada ketiduran nih bang. Gue ketiduran, gue ngendusin nih jam setengah lima gue ngendusin. Gue kepikiran nih, inget nih, wah belum pada diberesin nih bekas bakar-bakar. Gue buru-buru ke depan, gue longok merinding. Gue longok, itu bersih bang, rapih, semua udah nggak ada. Ada yang beres? Ya nggak tahu nih, ini belum gue lanjutin cerita nih. Pas gue lihat, lah kok nggak ada bekas-bekasnya ya? Semua kayak udah dipelin, semua bercak-bercak. Gue masih positive thinking nih, oh mungkin ada teman gue yang bangun nih tadi. Gue diem dulu, akhirnya pada bangun tuh jam 6 pada bangun. Wah, dia pada negor gue, temen gue kaget nih yang cewek. Si Tantri bilang, Le, siapa yang bangun pagi? Gua. Jam berapa? Tadi gue 4:30. Lu yang beresin? Lah kagak. Gue bilang gitu kan. Gue pikir lu Tan. Lah enggak. Nanya ke semua. Ada yang beresin nih? Kagak orang gue juga baru pada bangun. Wah gue mikir. Nanya Mamang dah. Gue langsung bilang gitu kan. Langsung gue potong. Nanya Mamang dah biar gak penasaran. Gue sama temen gue 2 orang turun ke bawah ke tempat-tempatnya Mamang. Mang, iya kenapa dek? Maaf nih Mang mau nanya. Iya, Mamang semalam naik ke atas ke villa kita? Enggak, beresin ya bekas pangan anak-anak? Enggak Bang. Lah, terus gue diem tuh, gue sempet, wah dia nggak beres nih. Gue langsung mikir gitu ya, kenapa ya? Enggak, gue jelasin lagi kan sama Mamangnya. Enggak Mang, soalnya kita bisa bakar-bakar. Cuma pas saya lihat paginya udah rapi, saya pikir Mamang ya teman-teman kali. Oh iya udah gue mikir. Tapi sempat di hati gue berpikir gini ya, kayaknya gue pengen ngorek-ngorek si Akang nih. Kayaknya nggak beres nih villa nih. Tapi Akang nggak terbuka nih, nggak open nih. Antara lah waktu. Udah gue biasa aja. Nah ketika malam harinya gue udah lupain sama itu sama teman-teman gue pada main gitar nih di depan. Gue itu nginep, gue balik intinya Senin. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin gue masih di lokasi ya, masih di puncak, masih di villa itu. Malam Minggunya gue lagi pada main gitar, makan kacang, ngopi di depan. Ada temen gue yang masuk nih, cewek, mau ngambil sesuatu lah di dapur. Gue lupa mau dia bikin apa gitu, kayak roti bakar apa. Pokoknya dia ngambil sesuatu, piring atau apa. Nah pas dia ke dalam, dia langsung pas keluar nih mukanya langsung flat bang. Datar. Iya. Gue gini, lu kenapa Wil? Bengong aja. Terus kata teman gue yang kebidanan itu, yang kuliah itu, dia bilang gini, lu sakit kali sampai dipegang kayak gini. Oh dingin. Dia langsung datar gitu. Gue langsung tapi gue gak merinding sama sekali. Kenapa nih bocah ya? Dibawa ke kamar tuh. Pas dibawa ke kamar, wah dia ketawa bang. Teman gue langsung kaget nih, lari gitu kan. Oh si ini ketawa si Tantri, ketawa iya ketawa tuh, si Kiwil ketawa tuh. Gue pada bingung tuh anak-anak lah, udah pada bergegas ketawa gitu. Ya Allah, gue bilang kacau dah nih, gue bilang acara kacau nih. Gue langsung mikir gitu kan, ketawa ya Mbak Kun dah gitu ya, ketawanya dengan khasnya gitu kan. Terus gue bilang, gue sama temen gue bilang, yang berani pegangin dah, gue bilang pegangin, gak usah ditanya-tanyain, gue bilang gitu kan ya. Dipegangin, gue ke Akang nih. Gue bilang ini, Kang, teman saya ada yang kerasukan. Gue bilang ini, kerasukan? Emang saya pernah ngapain? Mau mabukan ya? Kagak, saya kagak pernah mabuk. Gue bilang gitu, saya kagak pernah ngelantur. Gue bilang gitu, orang kita teman semua kok. Gue bilang gitu kan. Yaudah, saya cariin ustadz dulu sekitar. Bawalah nih, panggilan ustadz nih, si Akang ini. Si Akang panggil ustadz, nyampe lah tuh ustadz. Nah, diobatin lah nih teman gue, diobatin. Nah si ustadznya ini ngomong juga, emangnya yang pada ngapain ya dek gitu kan ya, berisik gak? Kita sih nggak terlalu berisik, orang cuma main gitar. Gue bilang nggak yang nyetel lagu gini gue bilang gitu kan ya. Habis pada mabuk apa gimana? Enggak, kita nggak pernah ngapa-ngapain tuh, relax aja. Gue bilang kita nggak ada yang pada bawa apa-apaan. Gue bilang gitu kan ya. Oh ya udah gini, pokoknya permisi aja dia ngomong gitu. Iya sih,
Pak makasih Pak, saya udah ngerti kalau hal itu, gue bilang gitu kan. Ya udah tolong dijagain, itu temannya masih lemah tuh gini, mungkin dia kecapean kali gitu kan. Ya udah, singkat cerita itu malam ya, kejadian malam. Nah kan gue nyuci piring, gue udah biasa tuh, temen gue udah nonton TV bareng sekitar jam 12:30 lah, gue udah nonton TV bareng, temen gue udah biasa, gue nyuci piring nih, gue bikin kopi, gue nyuci nih piring, gue denger kayak suara alunan Jawa dari luar jendela, kan jendela dapur tuh ngablak ya, nggak salah, nggak dibuka gitu ya, di atas dapur tuh, di atas gue denger kayak alunan Jawa, cuman kayak samar-samar bang. Gue longokin, gue merinding ya pas gue dengerin. Tapi gue mikir gini ya, gue lihat itu jalanan, bukan sawah, persawahan, nggak ada rumah penghuni gitu kan ya. Ding dong, gitu dah pokoknya gitu. Kayak gamelan gitu. Semacam kayak gitu. Lah ngaco, gue bilang, si Sunda Jawa Barat, gue jadi gitu kan ya. Gue nggak ngomong sama temen gue. Temen gue nyadarin nih, pas lagi masuk, temen gue manggil gue, lu sini dah, apa? Lu bedain dah, hawanya beda. Udah langsung diomongin. Iya, temen gue nih, si Panjul ini ngomong gitu. Sini dah, Gil, sini, ngapa? No, sini dah, ngapa? Nih liat nih, diperagain langsung sama dia. Nih, gue di sini dingin nih, kesini, hangat. Gue nyobain itu, gue pada latar itu ya, cuma cewek, lah iya hangat, lah iya, kok sini dingin gitu ya. Udah, masih dibahas, gue bilang gitu kan. Tidur lah, udah pada selesai, tidur lah gue pada 2:30. Tidur, pada ada yang masuk ke kamar, gue tidur di depan TV aja, gue gelar hamba sama temen gue. Dia pada masuk ke kamar, nah temen gue ini yang satu kamar sama si Furkon, kerasukan bang. Kerasukan lagi? Iya. Tapi laki bang. Kamu katanya jangan berisik di sini katanya. Jangan berisik di sini katanya, jangan ganggu saya katanya. Ini bukan tempat kamu, dia ngomong gitu kan ya. Terus gue ngomong ya, maaf Pak, gue bilang gitu kan ya. Kita kan di sini nggak terlalu yang gimana Pak. Kita kan emang di sini kan emang niat kita, sewajarnya emang niat kita liburan. Gue bilang, cuman kita mohon maaf kalau misalkan kita mengganggu. Gue bilang, sekali lagi kita mohon maaf, tolong Pak jangan singgah di teman saya lebih lama. Gue bilang gitu kan. Pokoknya kamu besok hari juga harus pulang. Dia ngomong gitu kan, besok hari juga. Gue pikirnya, ya ini malam Sabtu ya, malam Minggu. Gue pengen satu malam lagi, masih ada satu malam nih. Iya. Setidaknya kan gue udah bayar. Udah booking. Udah sesuai bayaran ya. Iya Pak, gue iyain aja tuh. Akhirnya gue panggil lagi Mang, teman saya kerasukan Mang, yang laki beda lagi. Gue bilang, tapi laki Mang, gue bilang. Gue ngorek nih sama Mamang, gue bilang, Mang jujur ya Mang, ini villa angker ya? Nanti mamanya kayak senyum ketawa gimana ya, kayak menyimpan rahasia dah. Itu sih sebenarnya udah lumrah deh, Bang, dia bilang. Karena kalau setiap yang nginep di sini kadang emang suka kerasukan juga. Wah, gue bilang gini, seharusnya Mamang bilang, gue bilang gitu, nggak apa-apa dah, saya ikhlasin DP saya keluar, gue bilang gitu ya. Kalau tahu kayak gini kan, jadi kita nggak asik, gue bilang gitu kan, liburan kita, gue bilang gitu kan. Ya maaf saya, tapi saya bakal panggil lagi nih Pak Ustadz yang kemarin gitu kan, dipanggilin lagi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz sembuhin lagi temen gue. Terus kata Pak Ustadz, emang masih beberapa hari lagi? Masih sehari Pak. Terus gue korek-korek lagi nih. Nah terus kata Pak Ustadz ini juga nggak ngomong. Nah tapi kalau si Akang ini bilangnya kalau ada apa-apa nih Pak Ustadz ini yang nanganin gitu kan. Pak Ustadznya ini, Pak, gue bilang maaf nih Pak, sebenarnya Pak Ustadz. Iya Pak, sebenarnya ini kenapa sih Pak? Gue bilang, kalau kita hal kita tuh sewajarnya aja Pak. Gue bilang gitu kan. Enggak, biasa itu namanya dunia kita kan berdampingan, dia ngomong gitu kan. Mungkin dia merasa terusik atau gimana gitu, dia bilang gitu kan. Oh gitu, berarti masih satu malam lagi ya? Iya. Ya udah, yang penting jaga-jaga aja, dia ngomong gitu ya. Yang penting jangan terlalu berisik atau gimana. Iya Pak, kita jaga-jaga, masih satu malam lagi Pak. Gue bilang, singkat cerita, teman gue udah sadar lah nih. Udah sadar, akhirnya gue bilang sama temen gue, sadar lu udah? Gue sadar lah, iya lah. Udah, gue bilang gitu, udah. Gue udah bilang nih sama teman-teman gue semua, gue bilang, kita nih sebelum tidur udah dah, gue bilang gitu, minimal udah aja dah, gue bilang gitu kan ya. Udah nih ngikutin omongan gue, udah. Sampai alhamdulillahnya ketemu paginya, siang gue pada makan biasa. Enggak, anehnya tuh kalau setiap pagi tuh gue pada biasanya Bang, pagi, siang, sore biasa. Aman. Tapi kalau udah menjelang, udah abis maghrib,
hawanya tuh di dapur udah beda banget dah. Tapi gue belum pada ngomong nih, belum pada saling terbuka nih. Jadi kayaknya temen gue nih pada nahan loh ya. Masih pada menjaga dulu nih. Masing-masing punya ceritanya masing-masing. Nah pas udah malam, tiba-tiba nih temen, ya elah jam 9:30 bang. Temen gue cewek nih lagi nonton TV nih. Gue lagi di bangku kan, di sofa gitu ya, ngerokok. Dia pada di bawah gitu. Tiba-tiba ketawa bang. Wah gue bilang, lu ngapa ya? Oh ketawa gitu. Waduh gue bilang, pegangin. Gue pada sigap, gue pada pegangin. Nah ini tiba-tiba nih temen gue nih yang lagi di kamar, gue merinding asli. Tiba-tiba nih temen gue nih yang di kamar nih kerasukan, tapi dia langsung lagi di kamar tidur kerasukan, langsung buka pintu tuh keluar. Ketawa gini, ngapain lo pada di sini lo? Bahasanya udah gitu, udah kayak kasar lah. Ngapain? Wah gue ternyata tuh gue udah panik, merinding, udah campur aduk dah. Wah ini ngapa lah? Lu ngapain pada di sini, katanya lu nggak sopan lu, dia ngomong gitu ya. Lah maaf saya sopan kok, saya nggak ngapa-ngapain, gue bilang gitu. Ya, saya masuk aja. Terus nanti tiba-tiba nih temen gue nih yang laki nih kesurupan, jadi gimana ya, nyambur bang. Cewek laki ini cewek juga, yang satu nenek-nenek. Wah gue bilang, wah aduh ini yang bertahan gue nih, yang bertahan pokoknya itu yang kesurupan ada 5 orang yang bertahan, gue, si Furkon sama temen gue Jenong, gue bertahan. Tuh yang lain sisanya tuh cewek semuanya bang. Itu kesurupan masal sebenarnya. Wah wah parah dah. Wah gue bilang tahan di sini, gue bilang yang penting pintu kunci. Gue ke Mamang, gue bilang gue yang ke Mamang, gue bilang gue pengen Mamang harus tanggung jawab nih, gue bilang gitu ya. Gue ke bawah, Mang teman saya kesurupan semua noh, gue bilang cuman saya bertiga, gue bilang. Ya Allah kenapa deh kesurupan semua Mang, gue bilang nggak jelas, gue bilang kita kagak pada ngapa-ngapain nonton TV, gue bilang sebagian tidur, gue bilang. Ya udah panggil lah nih, panggil Pak Ustadznya lagi. Nah Pak Ustadznya lagi keluar, ada panggilan. Ya Allah nggak ada Pak Ustadznya lagi keluar, dipanggil dia, ada yang ngobatin orang gitu kan ya. Ya Allah gimana nih Kang. Akhirnya si Akangnya naik nih, gue bilang gini, aduh Kang ini sebenarnya ada apa, ini sebenarnya villa bekas apa Kang, terbuka aja Kang, kita nggak gimana Kang. Nanti aja deh saya ceritain nanti aja gitu. Nah pas Akangnya naik, gue sempat diem dulu nih. Itu udah jam 11-an lah, setengah 10, jam setengah 11-an lah. Gue sempat diem, gue ngeliat nih ada hansip yang jalan ke arah gue. Hansip bapak ya nggak dibilang tua lah, setengah tua setengah muda, umur 50-an lah. Naik, hampirin gue, jalan nih. Gue lagi ngerokok, ini jalan nih. Gue lagi bingung tuh saat itu, posisi gue udah carut marut. Ngelewatin gue, ini hansip ngapa ya? Gue berpikir gini, wah mungkin nih hansip tahu nih ada ustadz nih yang bisa ngobatin nih. Pak maaf Pak, maaf Kang. Dia ngeliatin gue kayak tatapan kosong bang. Gue nggak, di situ gue nggak curiga sama sekali, hal-hal mistis gue nggak curiga. Dia nengok gue begini, maaf Kang, Pak maaf Pak, bisa tolong Pak, bisa tolong bantu, gue bilang gitu ya. Dia bengong aja. Teman saya lagi kerasukan, bisa minta tolong Pak, ada nggak Bapak kenal, mungkin ada ustadz atau yang bisa ngobatin gitu kan ya, kenalan Bapak? Ada. Dia ngomong gitu bang, wah pokoknya itu gerakan suaranya tuh ngebas gitu. Ada. Oh iya Pak, boleh Pak, saya minta bantuannya Pak, di mana Pak rumahnya Pak, gue bilang gitu kan ya. Nah habis itu tunggu sini, dia ngomong gitu ya, kamu tunggu, adik tunggu sini aja. Oh iya Pak, makasih Pak. Gue tunggu, gue melimpir nih ke warung, gue beli air, Kang beli aqua. Gue bilang gini, Kang maaf Kang, Akang tadi lihat saya sama hansip nggak ngobrol, kenal nggak? Gue bilang sama hansip itu. Hansip yang mana ya? Yang tadi saya ngomong. Gue bilang gitu kan. Lah tadi saya lihat Adi ngomong sendirian. Hah? Di situ gue langsung, lah serius ini Kang, sumpah. Gue bilang gitu. Iya bener, saya nggak ngeliat sama siapa, Adi sendirian ngomong kemak-kemak sendirian gitu. Lah beneran kagak ngeliat, tadi saya ngomong sama hansip itu, bapak tua, setengah tua, gue bilang gitu kan. Nggak ada. Waduh, gue sempet bingung. Gue nanya nih, Kang emang Adi nginep di villa mana? Dia bilang gitu kan. Di villa itu, gue ngomong gitu kan ya. Waduh ngapa ya, banyak ceritanya di situ mah, dia bilang gitu kan ya. Tadi adik
udah ngomong sama Kang Asep ya, ini namanya gue sebutin Kang Asep ya, iya Kang Asep, gue bilang gitu kan. Terus sekarang Kang Asep mana? Teman saya keadaannya lagi pada kesurupan masal no Kang. Saya bingung nih. Saya yang bertahan bertiga. Nah saya yang nyamperin Kang Asep. Biasanya Kang itu udah 2 kali kerasukan. Cuman gak sebanyak ini. Biasanya sama kenalan Kang Asep Pak Ustadz. Oh gitu ya gini-gini gitu kan. Udah ngomong-ngomong dibilang gini. Itu mah udah langganan dibilang gitu ya. Setiap waktu itu anak kuliah, anak semua pekerja pada nginep di situ semua kerasukan masal. Emang si Kang Asep gak bakal cerita. Itu buat pemasukan dia ngomong gitu. Pokoknya dengan kesalahannya dia lah. Oh gitu. Nah itulah tadi saya nyambung nih sama cerita abang nih ngomong gitu kan. Abang di Jakarta, gue dipanggil abang tuh kan. Iya saya dari Jakarta, gue bilang. Tadi abang lihat apaan? Hansip, gue bilang gitu kan. Nah itu bang, waktu yang anak muda juga yang kerasukan, dia sempat ngobrol sama Hansip, bahkan dia minta rokok jarum coklat. Hansipnya? Nah Hansipnya itu sampai minta rokok jarum coklat. Kalau tadi abang gimana? Lah nanya, tapi dia jawabannya cuma datar. Dia bilang ada. Bapak punya teman nggak? Saya minta tolong pak. Bapak punya teman kenalan nggak yang bisa nolongin teman saya yang kerasukan? Gue bilang gitu. Ada. Dia ngomong gitu doang. Lah terus dia ngomong apa? Enggak. Dia jalan. Nah makanya pas saya pikir kan dia menyamperin kenalannya. Nah saya mampir ke sini beli air. Saya nggak ngeliat Kang, itu Kang sama Kang persis Hansip pakai baju hijau-hijau kan semua tuh, pokoknya dandanan Hansip. Iya, aku bilang itu kan. Udah Kang, itu dia. Nih saya ceritain nih sama Kang, sama Abang dia bilang. Jadi Hansip itu dia emang dulu profesinya tuh di sini Hansip kampung. Hansip sekitar. Dia suka lalu lalang di sini. Emang dia kadang suka dipakai juga kalau ada yang nginep, perbantuan dia buat jagain motor, mobil gitu kan. Oh gitu. Nah dia udah setahun ini dia kecelakaan di seberang sana, dia ketabrak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue bilang. Tapi nggak kenapa-napa nih, gue bilang. Enggak sih, dia cuma nampakin gitu aja Kang. Abang, dia cuma nampakin gitu aja bang, cuma nggak ganggu kok. Ya udah sekarang abang. Sekarang gimana nih temannya? Ya saya lagi gimana sih bingung nih, semua di sana ada Kang Asep yang gue bilang gitu kan. Ya udah nah, saya telepon teman saya dulu nih bang, dia ngomong gitu ya. Mudah-mudahan teman saya ada nih yang bisa bantu. Telepon lah. Di telepon akhirnya ada nih bantuan, temannya bisa nih. Kang tunggu dulu sini ya, teman saya bisa nih datang ke sini, mudah-mudahan bisa ngebantu. Pas datang gue langsung sigap nih. Ayo dong Kang, tolong Kang teman saya Kang. Nah ternyata yang tadi gue bertahan, gue merinding nih. Ternyata yang tadi gue bertahan itu temen gue yang satu ini nih yang laki, dia ikut kerasukan juga bang. Jadi gue berdua nih. Gue bilang lu jangan kosong dong, gue bilang gitu. Iya Lek, gue masih kuat, gue enggak, gue santai aja. Wah ini gimana Kang? Akhirnya diobatin sama dia semua, dipegang satu-satu. Nah terus kata si Akangnya bilang, kalau bisa jangan, udah dah selesaiin aja dah. Cabut. Kalau mau cabut hari ini juga dah. Dia ngomong gitu. Kayaknya ini udah nggak wajar dia ngomong gitu kan. Ya, tapi ini ngaruh nggak nih kalau kita cabut hari ini juga? Ngikut nggak, nempel nggak? Gue bilang gitu. Gue interogasi tuh si Pak Ustadznya lah, gue sebut gitu ya. Ustadz maaf nih, ini kalau saya buru-buru pulang nih, ini teman saya kenapa-napa lagi nggak nih di jalan? Setelah udah pada sadar tuh. Gue bilang ini udah pada sadar nih. Sekarang gini aja deh, baiknya adik udahin aja. Dia kayaknya ngerasa terganggu nih dengan kehadiran adik pada semua di sini, keramaian atau gimana. Jujur Kang, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ngebuat hal sesuatu yang negatif, gue bilang gitu kan. Iya saya paham, cuman kayaknya nih dia kayak pada marah bang, karena pas kerasukan nih, gue minta kopi, gue minta ayam, pada begitu jawabannya. Nuntut ya? Iya, lu pada begini, lu pada berisik, gini, gue suka nih sama anak ini, gini. Terus gue bilang nih, Kang, tolong deh netralin semua nih, gue bilang. Kang yakin nih Kang, nggak kenapa-napa nih. Udah sekarang gini aja dah. Adek pamit dari sini, keluar dari villa ini, gue merinding. Adek keluar dari villa ini, nanti adek di rumah saya dulu sampai besok hari cerah. Dia ngomong gitu kan. Sampai besok ya menjelang jam 7-an lah, jam 8 baru adek pulang dah ke rumah masing-masing. Dia ngomong gitu kan. Tapi ini nggak kenapa-napa nih Kang, gue bilang gitu kan. Iya nggak kenapa-napa. Gue pulang dah, gue keluar dah. Udahlah, gue udah nggak mikirin dah. Kang saya pamit dah, gini. Gue ikut tuh ke rumah yang kenalan yang tadi tuh Ustadz itu kan. Gue ikut nginep di rumah dia sampai pagi. Gue pulang nih bang. Gue pulang ternyata nggak sampai di situ bang. Temen gue nih yang cewek ini, si Q, yang gue sebutannya gue panggilnya Kiwil ya, nama samarannya.
Nah si Kiwil ini nih dia kerasukan bang. Masih dampak. Iya ngikut bang. Terus adanya nelpon kan ya, bang Tole ya, iya bang kakak gue kerasukan bang ini. Wah gue sama temen gue nelponin temen gue nyamperin. Tawa-tawa aja tuh, gue minta kopi gini. Gue minta dibalikin, gue minta dibalikin katanya. Gue minta balik ke sana gini. Lah emang siapa yang nyuruh ngikut? Gue bilang gitu kan. Iya jawaban gue selengan ya karena gue kesel ya. Lah siapa yang suruh ngikut? Gue bilang gitu kan. Udah balik aja lah, enggak gini. Gue minta dibalikin gini. Bodohnya gue nggak minta nomor telepon bang. Sama yang Akang sono, sama Kang Asep gue nggak minta nomor telepon. Terus tiba-tiba gue balikin gue gini. Nah ini nyambung nih sama teman gue yang cewek yang tinggal di daerah satu nih. Satu Babakan, ada lah namanya, gue nggak bisa Usi lah. Tiba-tiba nih keluarganya dia nih, kakaknya dia, Kak Wiwi ini nelpon. Le, si Usi nih kerasukan. Astagfirullahaladzim, ini si Kiwil juga kerasukan. Gue bilang, iya nih nyamber, dibilang temennya ada di sono. Teman saya ada di sono gini, lu kesini dah gini. Waduh, gue stres, gue ke rumah si Usi nih. Gue ke rumah Usi, wah itu dia udah disiapin bak. Dia main bak gitu bang, ayo dikecebok. Ini siapa sih? Gue bilang gitu ya. Gue penghuni sono, lu mau apa? Katanya. Laki bang. No, ini yang di sono no teman gue. Katanya tuh. Yang di sono teman gue no. Gue bilang gitu ya. Yang sama teman lu no teman gue. Gue minta lu balikin gue bareng ke sono. Gue nggak mau balik sendiri. Ya kan lu bisa terbang. Gue ngomong gitu. Ya kan lu bisa terbang. Gue terbalik aja dah. Gue bilang. Gue nggak bisa. Gue minta ini kopi. Enggak. Gue nggak bakal. Gue minta telur. Gue minta telur ayam kampung. Enggak, gue bersikeras. Karena bagi gue bertolak belakang bagi gue. Enggak, gue bilang enggak, gue nggak bakal ladinin. Akhirnya panggil Ustadz. Ya, Ustadz kenal lah di daerah rumahnya. Iya. Akhirnya reda. Tapi dia ntar kesurupan lagi bang. Bangun nih beberapa jam, gue lagi ngobrol sama Ustadznya. Emang kamu dari mana sih katanya? Saya nginep di villa Puncak. Tadinya saya ragu, Pak Ustadz, gue bilang gitu kan. Enggak kok kayak gini kak, kacau juga ya. Iya, di sana temen sih juga kerasukan. Di sana tadi sempet, jadi gini gue ceritain tuh panjang. Kita sempat sebelum pulang nih, kita pernah kerasukan masalah. Gue ceritain nih tahap demi tahap ceritanya kan. Wah iya juga, seharusnya kamu kalau udah tahu kayak gitu langsung pulang. Ya saya pikir kan dampaknya nggak begini Pak Ustadz, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya besok kata Ustadznya, mau nggak mau besok kamu kesono dah. Ini karena temen gue nih masih kerasukan bang, nektok di sana juga kerasukan. Kerasukan lagi berulang-ulang terus nih. Kamu kesana lagi dah. Akhirnya gue sama temen gue nih si Jenong, gue kesana, gue gas langsung pakai motor kesono. Wah gue bilang nyesel gue. Dari awal gue bilang sama Sikil, gue udah nggak mau, gue bilang gitu kan ya. Udah nggak usah main sesalahan katanya gitu. Sama kesana gue bilang, Kang Asep, sekarang gimana nih Kang? Saya pikir gue bilang nggak berkelanjutan. No, teman saya kerasukan lagi 2 orang cewek-cewek, dihantam lagi gue bilang gitu kan. Ya Allah, beneran ini? Ya iya beneran. Gimana Kang? Gue bilang, apa bisa dibantu nih dari sini? Dia minta dipulangin. Mau gimana kalau dalam keadaan kerasukan gitu minta pulangin? Dari malam dia kerasukan, gue bilang gitu kan. Ya udah saya minta tolong sama teman saya, dia ngomong gitu kan. Minta tolong sama teman saya. Akhirnya datang nih Pak Ustadz. Nah terus gue ngomong nih sama Kang Warung, Kang tolong deh Kang, saling bantu nih. Emang apa nih? Teman saya kerasukan lagi. Pas pulang dari rumahnya temannya Akang, gue bilang gitu kan. Masa iya kerasukan lagi? Telepon lah. Akhirnya dia ya kolaborasi kekuatan lah. Gue nggak paham situ. Diajak ke rumahnya si teman ini, kolaborasi di antara awang. Dibilang temen gue nih, salah satu temen gue ada yang ngelanggar nih. Dibilang dia kayak apa ya? Jadi pas dia lagi buang, dia lagi ya itu sih kalau menurut gue nggak sepele banget ya. Dia buang kuah ke bawah bang. Dari lantai 2. Iya, ke jendela yang kosong itu yang gue bilang, yang tadi gue denger alunan Jawa. Dia waduh, gue bilang teman kamu nih yang si cewek ini nih, dia ngebuang sampah ampas apa-apa gitu. Dia nggak terima tuh. Itu rajanya lah yang nunggu sini. Ya ampun, ini yang di mana nih? Ini rajanya yang di mana nih? Itu yang di teman kamu yang satu tuh. Oh yang di situ yang main air itu ya. Yang gue minta dipulangin dia gitu kan. Ya Allah, gue bilang cuma hal kayak gitu doang. Iya, ya Allah. Emang ini sebenarnya bekas apaan sih Kang? Gue bilang gitu kan ya.
Diceritain lah nih sama si Karena A. lu juga udah check out mungkin ya, jadi dia mau cerita tuh. Gue sempet gedek banget tuh, gue benci, kesel gue sama akangnya. Sebenarnya ini tuh pemilik awal ini, jadi waktu dia masih nempatin itu bekas pembantaian bang. Jadi awalnya ini orang Jakarta pemiliknya orang Jakarta, cuman dia dulu katanya bekas pembantaian nih, istrinya, anaknya, cewek cowok nih dibantai sama rampok. Gua langsung di situ, gue bilang kalau dibilangin dari awal, gue emang udah nggak respect sama nih villa. Cancel ya. Iya, terus akhirnya sekarang dikendaliin sama ponakannya. Nah saya lah kepercayaan yang buat bersih-bersih di sini. Menjaga. Ya gue bilang, ya Allah, gue bilang Kang kalau tahu kayak gini, saya sama sekali nggak mau, nggak apa-apa, saya ikhlas DP saya, gue bilang gitu ya. Nah sekarang gimana nih kelanjutannya teman saya? Iya saya tanggung jawab gitu kan. Nah dia kolaborasi dah. Tapi bisa nggak syarat-syaratnya nih? Syarat iya, syarat apa nih? Gue bilang gitu kan ya. Apa nih? Darah ayam cemani. Saya yang beliin aja, situ yang ngasih duitnya, kata Kang Asep gitu ya. Berapa? Paling ayam cemani 75. Waktu itu gue paling ayam cemani 75 sama kembangnya dah. Kembang kantil apalah, gue kagak ngerti lah waktu itu ya. Kembang kantil sama menyan. Habis lah, pokoknya pego lah, CP50 habis tuh. Terus gue bilang sama Pak Ustadz, ini yakin nih, saya udah ngasih begini-gini, gue bilang gitu ya. Saya ikutin dah, yang penting teman saya nggak kenapa-napa, gue bilang gitu ya. Iya, saya usahain deh, semoga nih enggak. Karena nih kayaknya kalau tadi saya interaksi, rajanya minta kayak gitu, ditanam tuh di bawah itu, dia bilang gitu kan ya. Datang singkat cerita, datang nih Akang bawa nih, ini darahnya nih, gitu ya. Udah, gue disuruh macul nih. Buat nanam itu. Iya, pacul. Gue bilang, biarin dah pulang malam-malam, udah sore tuh bang, gue paculin aja. Nah pas gue paculin, itu sore bang. Pas gue paculin, ini keluar kayak, gue nggak ngerti apalah, bungkusan putih, kayak pocong gitu bang. Kan gue jadi gue macul pakai linggis nih, sebagian pakai linggis, ada yang pakai pacul juga, gue pakai linggis. Terus gue bilang, Kang, terus katakannya sembari interaksi, gue nggak ngerti sembari interaksi. Ritual gitu ya. Dia bilang, kalau saya bilang belum stop, jangan stop. Gali terus, gue gali, udah pak, belum, pokoknya kalau saya bilang belum stop, jangan stop. Gue gali sampai dalam, lah itu apaan tuh putih-putih ya, gue bilang gitu ya. Udah gali terus, gue gali, itu kayak keluar kayak pocong sih bentukannya, cuman kecil bang, segini nih, putih, kebungkus kain putih semua, celuk, loncat, itu kok semua ngeliat, itu nyata itu bukan gaib itu, tapi gaib sih tapi nyata ya, celuk, wah, ini nggak apa-apa Ustaz, gue bingung ya. Nggak apa, lanjutin. Gua gali lagi. Nih, ada lagi nih, gue bilang gitu kan. Itu keluar lagi bang. Celuk. Lah, apa nih? Udah gali. Gua gali sampai dalam banget dah. Sampai kayak kubangan gitu. Udah stop gitu. Udah langsungnya semua bubarin di situ gitu kan ya. Nah, sebelum nutup nih, kata Pak Ustadz ngomong gini. Coba buka. Wah, saya nggak berani dah. Gua bilang gitu. Pak Ustadz aja. Nggak apa-apa ini mah, nih cuma ini doang, mainan, dia ngomong gitu. Nah pas dibuka, isinya itu bang, rambut, jarum, gue nggak ngerti dah. Isinya kayak rambut, jarum, paku, kayak, ya pokoknya gitu dah, paku-paku kecil. Ini apaan Ustaz? Nggak tahu sih, gue nggak ngerti, dia ngomong gitu. Udah kubur. Dan biar saya yang buang aja dikali, dia ngomong gitu kan. Nanti biar saya yang buang, dibungkus satu, yang tadi pocong putih itu, yang kecil itu dibungkus dua-duanya. Gali terus gue bilang, Kang, saya minta nomor Akangnya dah, Kang Asep sama Pak Ustadz. Ini kalau ada apa-apa nih, Akang langsung ke rumah saya aja dah, saya ongkosin. Tapi yakin nih, gue bilang nggak kenapa-napa, insya Allah. Atas izin Allah nggak kenapa-napa, dia ngomong gitu kan. Udah pokoknya aman, insya Allah aman. Gue gembelin lah duit. Masa berapa? Gue cabut nih. Nah pas gue cabut, nah emang nih kayaknya temen gue nih udah enakan nih, udah sehatan. Nah nanya dah nih keluarganya, masing-masing keluarganya nanya, emang dari mana sih Le? Kita cuma nginep di Inian doang pak, gue bilang di villa gini-gini, cuman gue cerita lah kronologi villanya akhirnya bersejarah. Yaudahlah kalau kayak gini caranya sih juga besok-besok kalau mau nginep milih-milih lah jadi pelajaran, gue bilang gitu ya. Ya udah sih alhamdulillah, kayaknya udah nggak, akhirnya udah sampai malam gue kontekan tuh, lu nggak ngapa-ngapa Wil? Alhamdulillah gue udah nggak, gue udah kontek-kontekan, gue udah merasa aman. Ya akhirnya ya alhamdulillah, itu kalau menurut gue pelajaran 2010 tuh gila banget sih kalau menurut gue, ekstrim banget tuh villa.
Sekali lagi terima kasih nih, lu udah mau berbagi cerita lu buat kita semua. Iya bang. Gue juga ada yang mau gue tanya nih bang, kita ulas balik nih dari cerita yang tadi. Yang pertama, lu mempunyai keraguan di tempat situ gitu. Pas lu lagi survei nih, memangnya lu direkomendasin ke situ banget atau ada pilihan lain sebenarnya gitu? Langsung itu. Oh langsung. Sama si akangnya. Oh nggak ada rekomendasi. Sama yang calonnya, iya bukan akang sama calonnya. Enggak, pengalaman gua kan ketika kita nggak mau di sini ada nih satu lagi ada. gitu. Biasanya kan kayak gitu tuh kalau calo-calo villa biasanya. Ini enggak. Mungkin dia langsung tiba-tiba oh ya ada. Gue langsung ya udah ikutin motor saya aja. Gue ikutin. Dan dari situ juga kok tumben gitu loh. Biasanya ya gue juga kan namanya anak muda paham ya. Iya. Banyak nih rekomendasi diajakin ini cocok nggak? Ini cocok nggak? Terus tempatnya yang nggak menurut gue nggak angker lah, enak dilihat rumahnya. Nah ini gue juga sampai curiga. Kok kayak pokoknya bangunan tua. Mungkin sampai sekarang masih ada tuh villa. Sampai lu sempat ngintip bangunan dalamnya juga, bangku-bangkunya ditutup-tutupin. Di situ gitu. ditutupin kain putih, bingkai-bingkainya semua. Dari situ kan udah kelihatan aura-aura mistiknya itu udah jelas. Di situlah iya. Nah pas gue mau nyampe itu udah pada dibuka. Itu udah pada nggak ada. Jadi pas lagi survei mah itu ketutup semua gitu. Masih ketutup. Nah hingga di hari Jumatnya lu berangkat ke sana, lu udah fix booking dengan harga segitu, sewa dengan harga segitu hingga akhirnya kesurupan nih. Iya kesurupan. Satu teman kesurupan. Awalnya tuh si Furqan. Itu dari kesurupan itu lu udah feeling nih apa dari aktivitas lu gitu? Gue udah feeling. Dari pas gue lagi nyantai kan yang tadi gue bilang pas gue lagi pernah nonton TV nih, gue ngeliat kayak selebot orang jalan nih, saat gitu gue udah feeling kayaknya nggak beres nih villa. Cuman gue nggak mau open. Nah gue lanjutin nih bang. Ternyata pas gue lagi nongkrong bareng nih, dan itu yang tadi gue bilang semua punya ceritanya masing-masing. Tapi nggak pada mau cerita di lokasi bang. Gue udah pada paham nih, kita semua pada pecun, pada takut. Ya, baru nih semua pada kebuka pas gue ngobrol di rumah si Kiel ini pada ngomong. Gue juga sebenarnya ngeliat dia ngomong gitu ya, cewek di dapur, dia ngomong gitu ya. Gue ngeliat cewek di dapur lagi duduk di meja makan. Jam 12. Ketika lu pada tidur, cuman gue langsung tutup. Selimut cover. Bed cover. Pas gue lihat, gue ngelongok, gue pikir si ini makan, si Usi gitu kan di meja. Gue merinding bang. Dia lagi duduk di meja makan, tapi lagi duduk gitu. Gue langsung tutup. Lu kagak ngomong. Ya iyalah, gue pikir ntar pada takut. Hancur semua moodnya. Ceritain. Nah terus cerita lagi nih. Ternyata temen gue nggak cuman gue yang denger gamelan Jawa. Dia ngomong, gue denger gamelan Jawa. Gue juga denger. Gue bilang itu. Gue juga denger alunan Jawa. Gue bilang, cuman gue nggak mau cerita sama lu. Cuman gue dengernya, gue juga merasa tuh alunannya kayaknya nggak wajar. Intinya gue semua udah merasakan aktivitas. Ada yang di kamar ngeliat orang jalan dari sela-sela bawah pintu kan ada selanya tuh. Kayak ngeliat bayangan set. Jadi cahaya-cahaya lampu gitu. Intinya gue semua udah ngerasain hal-hal kayak gitu. Pusatnya sih di dapur. Iya, pusat titiknya di dapur. Di dapur asli. Titik mistiknya di dapur ya. Di dapur bang. Terus sampai hingga akhirnya kesurupan massal nih. Kesurupan massal. Itu benar-benar panik. Benar-benar itu aktivitas mereka gimana tuh bang? Maksudnya ada yang sampai jalan-jalan, sibuk sendiri gitu? Ada yang sibuk sendiri dengan kesibukannya. Tapi kan gue bilang makanya kunci pintu. Gue udah tahu nih kunci pintu. Gue bilang ya biar kalau lu mau gerabak aja tuh, lu mau liar kemana kayak gitu kan ya. Akhirnya dikunci. Itu ada yang pada duduk. Pada begini. Itu temen lu yang berdua gimana tuh bang? Sampai yang satu pun ngikut. Gitu. Tinggal dia sendiri tuh. Iya. Posisi lu di luar lagi nyari minta bantuan. Kan gue bilang nih sama temen gue bilang, kan gue nanya, lu kenapa bisa kena juga? Ya nggak tahu, tiba-tiba kayak ada yang zep gitu kan, tiba-tiba ada yang langsung masuk ke gue nggak bisa kendaliin diri. Tinggal sendiri berarti itu. Gue bilang bagus itu kuat gue bilang gitu. Ya gue nggak kapok dah, dia bilang akhirnya gue di situ udah ya kapok dah, besok-besok kalau nyewa villa ya kita benar-benar telusurin dah, kalau nggak bagusnya dikit gitu kan. Ya mungkin yang mahal sedikit ya. Yang penting aman gitu kan, dari segi mistiknya, dari segi lokasi kan. Bener. Gitu. Terus di luar lu nemuin hansip. Iya, hansip. Bisa dibilang hansip misterius sih bang ya. Hansip misterius. Karena menurut gua nggak cuma lu gitu. Nggak maksudnya cuma gua. Yang ada beberapa pesewa sebelumnya juga sempat nemuin hansip yang misterius itu gitu. Dan yang historinya tuh hansip itu udah meninggal gitu. Meninggal. Kan.
karena kecelakaan. Tabrakan, iya kecelakaan. Jadi kalau itu sih mungkin cuman hanya sekedar mampir mungkin ya. Nggak ngasih dampak apa-apa. Nggak ngasih dampak apa-apa, ya. Nggak ngasih dampak apa-apa. Terus intinya juga mungkin karena yang buang sampah sembarangan ya bang. Itu ya, mungkin ya. kayaknya fatal di situ sih. Ini yang bisa jadiin pelajaran nih bang. Iya. Gue juga pernah dengar seumpama kita semisal kayak buang air kecil lah. Kita kan suruh di numpang-numpang, apa kita langsung permisi, apa mungkin ada sosok yang kita nggak tahu ada di situ gitu. Mungkin seperti itu ya bang, bisa dibilang ya. Jadi ketika kita buang sampah, mungkin kena sosok yang ada di situ. Mungkin intinya itu ya. Betul. Semua dampaknya kan gede di situ. Iya, gedenya di situ. Dan kalau gue pikir lu berisik pun ya, kita kan dari Jakarta, saya mau berlibur. Menurut gue hal yang wajar. Nggak bakalan kita nyewa villa, kita antang-antang aja gitu. Iya, maksudnya diem-diem aja. Kita kan pengen party kecil-kecilan, pengen gitar-gitaran, seneng-seneng lah. Happy lah. Di Jakarta kita udah suntuk, mungkin di situ ya. Menurut gue itu hal yang wajar kalau perkara berisik. Iya. Mungkin dari teror ini semua ada karena dia terganggu sama temen lu yang ngejaga etika itu ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak bang. Sebelumnya sama-sama udah bang bercerita. Sekali lagi buat teman-teman, apapun yang udah diceritain sama Bang Aris bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, melainkan ini kita jadikan pelajaran kita bersama. Betul banget. Itu aja yang bisa gue sajikan buat teman-teman semua pada kesempatan hari ini. Sekali lagi gue mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya karena banyak video-video terbaru dari Timur Misteri. Dan juga jangan lupa juga intip channelnya Bang Aris. Apa bang tadi bang? Dimensi Mistik. Dimensi Mistik. Di situ banyak banget cerita-cerita yang menarik. Gue juga salah satu yang suka nih bang sama konten lo, gue nontonin konten lo. Ya sama. Karena gue lebih rekomen sih buat pendakian gunung karena gue nyari narasumber di situ. Jadi gue bisa minta cerita-cerita dari narasumber lo. Apa mungkin lo habis nayangin narasumber yang pendakian, biasanya gue gantian ya. Iya. Gitu. Kalau di channel ada yang urban legend, silakan lagi. Iya. Jadi kita di sini saling bekerja sama nih, bahu membahu Bang Aris untuk konten kita masing-masing nih bang ya. Betul. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Gue Ibnu Fitrosidik. Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.